Kalau menurut saya Mbak, pupuk itu daripada disubsidi, mending tidak usah disubsidi, tapi ada. Tapi stoknya itu ada. Daripada subsidi tapi nggak ada, itu percuma Mbak. Percuma. Sekarang ini subsidi, sudah disubsidi, tapi nggak ada pupuknya. Langka gitu loh. Kan mending nggak usah disubsidi, tapi tersedia, stok itu ada gitu loh. Kalau petani sini begitu Mbak, prinsipnya harga naik nggak masalah. Tapi kebutuhannya itu ada, stok itu cukup. Halo Sahabat Agro, kembali lagi dengan saya Safa sebagai digital agronomis dari PT Tirberkat Agro. Episode kali ini adalah episode lanjutan dari episode sebelumnya. Untuk Sahabat Agro yang belum nonton, harus nonton dulu episode sebelumnya, bisa klik link di description boxnya. Oke Sahabat Agro, langsung saksikan ya, saksikan episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan biar teman-teman semua paham. Selamat siang dengan Pak siapa? Pak Prianto. Pak Prianto, selamat siang Pak Prianto. Saya sama perkenalan dulu ya. Saya dari PT Tirberkat Agro. Saat ini punya lokasi tanam di mana aja Pak? Lahan saya ada 7 tempat. 7 tempat ya. Di daerah? Di dusun ini aja. Oh di dusun ini semua ya? Semuanya. Di dusun ini semua. Walaupun lahan saya itu nggak terlalu banyak, tapi ada 7 tempat. 7 tempat. Jenisnya apa aja Pak itu? Ya, tanaman yang sering saya tanam ya sih, semisal ya sawi putih, kubis, tomat, sama cabai dan seledri. Seledri. Ya. Tuh, sistemnya ditumpang sari atau kayak langsung satu lahan itu semua gitu? Sistemnya saya nanam itu satu petak itu sekali tanam, misalnya dikasih sawi putih kira-kira umur 30 hari itu seling-selingannya itu dikasih pupuk, dikasih tanah, terus ditanami lagi. Harapannya itu tanaman yang sudah ada itu bisa membantu untuk pembiayaan tanaman yang baru. Oh, gitu. Sekarang udah berapa Pak umurnya? Dan kubis yang sudah ada sekitar 50 hari. Sekitar 50 hari. Harapan saya itu tinggal tomat yang harganya masih bisa dibilang menggembirakan bagi petani. Yang lainnya hancur, apalagi kubis harganya parah. Kalau sekarang kan kendalanya yang harga-harga itu ya Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak kendala yang lain selama di pertanian gitu Pak? Bahan-bahan yang mau dibeli seperti fungi, seperti mulsa, pokoknya bahan-bahan pertanian itu seperti bibit kan nggak bisa bikin sendiri. Di awal tahun ini semuanya itu harganya naik semua, sudah susah carinya, naiknya bukan main. Soal harga itu nggak perlu tinggi tapi ada kepastian. Pak Sarno punya lahan di mana aja Pak? Lahan di dusun ini aja. Dusun ini aja satu atau beberapa? Untuk lahan kita kurang lebih 4.000 meter persegi. 4.000 meter persegi itu di satu tempat? Satu tempat. Terus apa kayak kendala-kendalanya itu apa aja Pak selama di bidang pertanian ya Pak? Untuk kendala sebenarnya di cuaca. Pertama kan cuaca. Cuaca sekarang tidak menentu. Yang kedua yang jelas itu benih. Terus untuk yang jelas kan benih untuk mencari yang lebih unggul. Atau yang kedua untuk kendala di penyakit, seperti jamur, terus penyakit di tanah. Ini ngomong-ngomong tentang yang tadi udah disinggung sebentar ya, yang masalah harga pupuk naik, terus harga hasilnya turun tuh gimana Pak tanggapannya dari Bapak? Kalau sekarang ini sih petani itu memang agak mengeluh akhir-akhir ini ya. Soalnya apa? Sekarang ini pupuk naik, pestisida, fungisida naik semua. Padahal harga sayur mayur malah hancur turun, tidak stabil. Apalagi ini turunnya drastis. Sedangkan apa kubis saja sampai Rp500 itu dapat apa kita kan? Sedangkan inseknya saja satu botol berapa kan gitu. Ini solusinya apa Pak kira-kira? Maksudnya untuk petani maupun untuk pemerintah? Untuk petani. Kalau solusinya gini, kalau untuk yang jelas ini pemerintah saja lah. Impor boleh, tapi jangan kalau mahal gini untuk apa impor? Sedangkan bahan-bahan yang dari tanah air aja ada banyak toh. Yang jelas
kalau untuk menstabilkan harga jelas untuk petani untuk itu. Dan minimal saja untuk kubis itu di harga 2.500, untuk sawi di harga 2.000, untuk cabai di harga 20.000 saja, untuk tomat 5.000, nggak usah berulang mahal-mahal. Itu udah petani sudah setara. Ya kalau saya pribadi karena saya tidak menggunakan pupuk kimia jadi tidak terasa berat, tapi kasihan anggota kelompok karena semua mereka suruh pakai organik belum mau, mereka pakai kimia, jadi sekarang kadang nggak sesuai harganya pupuk mahal, pestisida mahal, tapi pas panenan harganya murah, jadi kadang itu kasihan. Kalau pas harga tinggi ya senang, tapi kalau pada harga turun kasihan. Kenapa pemerintah tidak bisa mengendalikan apa itu jenis pestisida maupun fungisida, padahal itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena kalau kita hanya murni pakai organik total, itu tanaman di tanah berpasir kan tidak bisa, tumbuhnya kurang baik gitu aja. Jadi kalau tanggapan saya itu sebenarnya pemerintah tidak hanya multi ke pupuk jenis set A dan set A sama urea tok, yang disubsidi hanya itu aja. Tapi kenapa untuk fungi dan insek itu kok tidak diperhatikan, padahal harganya sekarang itu sudah, kalau petani mengatakan maut gitulah. Jadi istilahnya kalau kita tidak beli itu tanamannya gimana nanti untuk penyelamatannya, tapi kalau kita beli sangat berat harganya. Oke sahabat agro, jadi itu tadi perbincangan kami dengan beberapa petani. Ada petani yang berpendapat bahwa subsidi itu sebenarnya tidak terlalu penting asalkan stoknya ada. Yang kedua, pendapatnya adalah subsidi yang merata antara pupuk, insektisida, dan pestisida. Tidak dipungkiri ya, petani di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia itu membutuhkan semua komponen tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga adalah sebenarnya subsidi ataupun tidak itu sebenarnya tidak terlalu penting asalkan harga komoditinya itu stabil. Jadi petani-petani di Indonesia ini dalam mengelola lahannya itu bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih tertata. Oke, untuk sahabat agro nih, setuju pendapat yang mana nih? Boleh nih komen di bawah sebanyak-banyaknya ya. Apalagi untuk sahabat agro yang punya pendapat lain, boleh banget nih komen di bawah. Oke, cukup sekian hari ini. Jangan lupa tonton episode selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini agar semakin berkembang.